dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita percaya bahwa darah domba Allah telah menghapuskan segenap dosa saudara dan saya. Amin. Amin. Karena darah Yesus telah menebus, mengubahkan kita, menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup kita. Puji Amin. Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Situ yang panas. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Akan berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan pada Bapa di surga. Allah yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu, kasih-Mu terhadap umat-Mu. Sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh mau bersukacita karena Tuhan rela mati bagi kami untuk kami merenungkan pada hari ini Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Amat terlebih ya Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, ampuni kami Bapa segala pelanggaran dosa kami, baik dosa sengaja, tidak sengaja, ataupun Bapa dosa dari hati, pikiran, mata, telinga kami. Ampuni kami, sehingga kami layak ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu pada siang hari ini. Sehingga ya Bapa, kami percaya Pendeta Jufri akan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan hati kami sungguh-sungguh mau mendengar firman-Mu, sehingga kami merasakan kasih-Mu pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Satu nama, Tuhan Yesus yang senantiasa
hadir. Walaupun 1-2 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir. Bahkan kami lebih daripada 1-2 orang berkumpul dalam namamu. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Shalom. Mungkin yang panas boleh pindah ke sebelah sini. Itu Kesia pindah ke situ shootingnya. Karena panas di situ dia punya 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Sekali lagi kitab Yesaya pasal 22 pasal 43. Yesaya 43 ayat 22 sampai ayat yang ke-28. Baik. Saya akan membaca ayat yang genap. Saudara sekalian yang membawa Alkitab boleh membaca ayat yang ganjil. Sekali lagi Yesaya pasal 43 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-28. Nanti giliran ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama. Dengan perikop dosa Israel diampuni. Sungguh engkau tidak memanggil aku hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban berbakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak mengajak engkau dengan korban sajian atau menikahi engkau dengan menuntut kemenyan. Ayat 24, engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Ayat 28 sama-sama 23. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyesatkan Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk dinisna. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kami kasih dalam kasih Kristus. Pembacaan firman Tuhan ini tentang Israel diampuni. Kalau kita melihat kronologis perjalanan bangsa Israel ini, memang sangat banyak membuat murka Tuhan. Kita ingat betul tentang bagaimana mereka memohon-mohon kepada Firaun sebagai Raja Mesir untuk supaya mendapatkan pengampunan dan mereka dapat beribadah ke Kanaan, padang gurun. Akan tetapi kesempatan yang diberikan itu adalah kesempatan di mana bangsa Israel mereka memberontak bersungut-sungut. Lalu kemudian bukan saja hanya bersungut-sungut, tetapi mereka menyembah berhala. Sehingga Musa sebagai seorang pemimpin pada waktu itu sangat murka kepada mereka. Dan Tuhan mentuntaskan banyak kematian pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kami kasih, ketika kita melihat bahwa betapa besar perbuatan-perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan, bersungut-sungut, mengumpat Tuhan, menyalahkan Tuhan, betapa Tuhan tetap masih peduli terhadap bangsa Israel. Ya, saudara, kalau kita melihat bahwa kesalahan bangsa Israel tidak adalah bedanya dengan kesalahan kita. Namun pada Jumat Agung ini mengingatkan kepada kita bahwa
ada satu kematian anak domba yang digambarkan dalam Yohanes pasal 29, pasal 1 ayat 29 berkata bahwa Kristus telah mati. Kristus telah rela berkorban mati sebagai lambang anak domba. Lambang anak domba itu adalah gambaran daripada Kristus telah merelakan nyawanya bagi kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam kasih Kristus, kita bersyukur bahwa kematiannya mengingatkan kepada kita untuk supaya kita percaya bahwa kematiannya menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwasannya di dalam kehidupan kita ada pengampunan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ada pengampunan. Oh, haleluya. Penuh sukacita hari ini. Ya. Iya, puji Tuhan. Nah, yang saya ingin ingatkan kita dalam pembacaan ini, Sini kok ada merah, dikasih lagi. ayat yang ke-25. Ayat 25 berkata bahwa aku, dia yang menghapus dan pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat dosa-dosamu. Memang berbeda dengan manusia. Kecenderungan manusia ini, kalau orang berbuat dosa atau kesalahan, kita ingat-ingat. Kadang sampai seumur hidup kita masih ingat. Tapi luar biasa, Tuhan berjanji kepada kebenaran firman-Nya bahwa setiap orang yang datang diampuni dosanya, Tuhan tidak mengingat lagi dosa masa lalu, dosa masa kini. Tuhan senantiasa melupakannya. Nah, tentunya apa proses pengampunan itu terjadi? Proses pengampunan itu terjadi oleh karena ada sebuah pengakuan yang murni dan kudus dari hati kita. Sebab tidak mungkin Tuhan mampu menyucikan tanpa ada sebuah respon. Kalau di zaman dahulu, orang harus membawa binatang disembelih, lalu dia bawa korban itu untuk pengampunan dosa. Tetapi kita bersyukur oleh kematian Kristus tidak perlu lagi kita membawa korban binatang, tetapi dengan darah Kristus yang telah ditebus itu mengampuni. Lalu apa tindakan kita? Kalau tindakan pada zaman dulu adalah ambil binatang untuk dikorbankan. Tapi pada zaman kita sekarang ini adalah merupakan korban hati kita. Hati kita yang harus kita bawa kepada Tuhan, dan kemudian kita mengadakan sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan, sehingga ada sebuah pengampunan. Saya suka dengan ayat firman Tuhan ini, karena siapa yang mampu mengampuni apalagi soal hidup masa lalu atau dosa masa lalu. Luar biasa Tuhan ini. Dia mengampuni sebuah dosa masa lalu. Yang saya ingin garis bawahi begini. Ada banyak orang berjalan dengan sebuah perjalanan yang tertuduh, rasa bersalah, yang bisa menimbulkan penyakit dalam diri seseorang itu ketika dia membiarkan dosa rasa bersalah itu terus ada di dalam hatinya. Tidak boleh ada rasa bersalah itu kita simpan dalam hati itu. Tetapi rasa bersalah itu akan diselesaikan manakala kita mengadakan pengakuan dan mengaku di hadapan Tuhan, maka akan ada pengampunan dalam hidup kita. Ini penting sekali untuk kita sadari bahwa sesungguhnya pengampunan itu terjadi bila mana Bapak Ibu Saudara sekalian
datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mengaku segala dosanya, Tuhan mengampuninya. Karena itu penting sekali bahwa peringatan Jumat Agung ini membuat evaluasi buat kita. Sudahkah kita membuat satu pengakuan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menyadari tentang kesalahan-kesalahan kita? Sudahkah kita mempunyai kesalahan kepada orang lain yang kita simpan di dalam hati? Mari kita belajar membuang semua rasa bersalah itu, membuang perasaan-perasaan yang melukai hidup kita. Supaya mengapa? Dengan pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita, membuat kita semakin ringan dalam berjalan. Tidak ada beban yang membuat kita sulit, tetapi Kristus telah menggantikan beban itu untuk supaya kita menerima keselamatan yang kekal dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam kasih Kristus, demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kiranya ini akan menjadi kekuatan bagi keyakinan, kepercayaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan menerima perjamuan kudus, dan mari kita angkat satu pujian, salibnya, dan saya minta Ibu Gembala membagikan perjamuan kudus. Salibnya, selama mulia dosaku. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, selama mulia dosaku Yesus. Mari kita akan mengangkat roti kita di sebelah kanan. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga saudara-saudara yang kami kasihi, roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus. Percayakah bahwa ini tubuh Kristus? Dan mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Bapa di sorga, Engkau memberkati cawan ini sehingga darah Yesus menebus dosa-dosa kami, pelanggaran kami, masa lalu kami, dan segala kutuk atas hidup kami. Dan kami percaya bahwa ini adalah darah Kristus. Percayakah saudara bahwa ini darah Kristus? Minumlah dengan iman dalam nama Yesus Kristus.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan,